Sebetulnya saya sudah tidak terlalu tertarik menanggapi ini, tetapi saya hutang janji ya. Saya pernah berjanji akan mengulas di bagian ini, di mana Kiai Imad itu ya saya husnudon ya, itu menanggapi saya ya. Karena yang bicara usul itu ya baru saya sepertinya. Nggak tahu kalau ada yang lain, saya tahu saya nggak ada. Jadi di sini pembela Ba'alawi itu ya saya maksudnya. Ketika mengatakan Kiai Imad keliru memaknai usul itu. Dan di sini sebetulnya bapak-bapak ibu-ibu, ini sudah ditanyakan kepada yang nulis kitabnya, apa maksud dari usul itu, dan oleh penulis kitabnya sudah dijawab. Tapi Kiai Imad masih aja ngeyel. Masih merasa dia yang benar kalau usul di situ adalah kitab nasab yang sebelumnya. Segala pakai bawa-bawa jambu masa berasal dari duren. Aduh. Jambu itu berasal dari jambu Kiai Imad, tapi ada jambu yang kecut, ada jambu yang manis, sama ya, sama-sama berasal dari jambu tapi tidak sama, ada yang kecut, ada yang manis. Masa kalau berasal harus sama? Agak aneh sebetulnya ya. Cuman sekarang perhatikan ya, saya luruskan dulu cara memahami bagaimana Kiai Imad itu kalau menanggapi orang itu. Nggak ngerti persoalannya apa yang ditanggapi. Sekarang tiba-tiba dia mengatakan kalimat usul dimaknai pembela Ba'alawi dengan usul nasab ya. Jelas tidak paham bahasa Arab. Saya sudah jelaskan. Usul itu Kiai Imad adalah sesuatu yang musallamat, sesuatu yang mujma' alaih, sesuatu yang tidak ada perselisihan di dalamnya dalam nasab. Dan di dalam nasab itu sesuatu itu maksudnya adalah intisabu ahadin ila ahadin. Bernasabnya orang kepada orang lain, di mana itu sudah mujma', seperti misalnya Sayyidina Hasan bin Husain ya, dan Husain itu adalah muntasib kepada Sayyidah Fatimah atau muntasib kepada Sayyidina Ali. Itu namanya musallamat. Ali Zainal Abidin adalah muntasib kepada atau putra dari Sayyidina Husain, itu namanya musallamat Kiai Imad. Ini penjelasan dari yang punya kitab. Kalau punya Kiai Imad kan kitab usul itu adalah kitab sebelumnya, sehingga syajaro itu tidak boleh diselisih oleh kitab setelahnya, karena berarti dia menyelisih usul. Aneh Kiai Imad, syajaro itu berapa kali dia menyelisih kitab yang sebelumnya, menyelisih kitab yang setelahnya malah. Kadang-kadang nggak habis pikir ya, gimana cara memahami gitu ya. Di sini malah usul diartikan menyelisih asalnya, nggak ada Kiai Imad, nggak ada nyanya di situ, menyelisih usul ya. Akhirnya kan terpaksa merubah-rubah terjemahan ya. Sekarang tertib dulu ya. Dibaca dulu pelan-pelan ya. Ya mohon maaf kalau intonasi saya agak tinggi, geregetan aja gitu. Ini saya menjelaskan kepada orang alim tapi kok seperti enggak gitu ya. Agak membingungkan ya. Coba perhatikan kalimat Allah takuna, kemana domir dalam lafaz takuna itu? Tentu kepada lafaz rik'ah. Bukan rik'ah, ruk'ah ya. Ya nggak apa-apa lah ya. Kitab atau sesuatu yang ditulis kepada lafaz ruk'ah. Lalu ketika objeknya domirnya sudah diketahui adalah ruk'ah, maka kita mengatakan syarat ruk'ah itu tidak boleh bertentangan dengan asalnya. Nah ini ngaco. Al-usul itu satu kata Kiai Imad. Kalau asalnya itu, kalau bahasa Indonesia itu usuluhu, asal muasalnya ada domirnya. Atau karena rik'ah berarti usuluha atau li usulihi. Kok lebih paham dari yang nulis kitab, orang di situ lil usul. Kenapa bisa menjadi makna asalnya? Kan jadi aneh. Sama dengan misalnya kita ngomong kitab kamu ini tidak boleh menyelisihi al usul. Usul itu apa? Sesuatu yang sudah disepakati. Rukun Islam 5, kamu tulis kitab rukun Islam 7. Nah, kamu namanya menyelisihi usul itu namanya. Bukan menyelisih asal muasal dari kitab kamu, bukan begitu Kiai Imad ya. Jadi jangan nambah-nambah asalnya, itu usul, tidak boleh menyelisih usul. Dalam fan ilmu itu ada istilah-istilah. Furu, usul, ya, dalam warisan itu apa, dalam nasab itu apa. Ada ilmu usuli, itu usul itu maksudnya apa? Ada, semuanya ada. Ini sudah saya bacakan, yang ditulis oleh penulis kitabnya langsung. Apa itu usul? Al-usulu hiya ma tammal ittifaqu alaihi. Sesuatu yang muttafaq alaih, ya. Kemudian wa tasalama alaihi ahlun nasab, dan diterima oleh semua ahli nasab. Tidak mungkin itu kitab nasab Kiai Imad. Karena kitab nasab itu tidak ada yang diterima semua orang. Al-Majdi misalnya menulis kitab,
kadang tidak sepakat dengan kitabnya Al-Ubaidili. Biasa itu kemat ya. Kalau usul ini di mana kitab, berarti semua kitab nasab itu mujma'. Aneh, bin ajaib. Gitu ya, sesederhana itu sebetulnya. Ini belum masuk kepada nahunya. Ini masuk kepada pemahaman dasar saja gitu. Jadi itu kalau mau diganti bahasanya adalah tidak boleh menyelisihi yang sudah disepakati oleh semua orang. Coba dibaca yang bawah itu, kan 2 kali di situ disebut masalah mukhalafatul usul itu. Yang paling bawah kan ada wa adamu mukhalafatiha lil usuli an-nasabiyyati ladal jami'. Sudah jelas kalimat al-usul an-nasabiyyah, yaitu intisab nasab yang mana itu sudah ladal jami'i itu mu'tamah. Al-mu'tamadi ladal jami'. Masih nggak ngerti-ngerti. Jadi sesuatu yang sudah dijadikan patokan gitu loh. Tidak ada ikhtilaf sama sekali di situ. Maka dicontohkannya di sini apa? Masalan intisabu Abi Bakrin li Bani Taim. Seperti misalnya Abu Bakar bernasab kepada Bani Taim. Itu namanya usul. Kenapa usul? Karena muttafaqun alaih. Tidak ada ikhtilaf. Ya Nabi Muhammad muntasibun ila Ka'ab. Ya, kalau Abu Bakar kepada Taim, kalau Nabi Muhammad kepada Ta'ab, sama Ka'ab ya, sama-sama bin Murrah. Itu namanya usul. Maka kalau ada kitab kok isinya bertentangan dengan hal-hal yang mujma' seperti itu, ditolak kitab itu keimat. Begitu kok. Sesederhana itu memahaminya. Maka kalau bicara anaknya Ahmad, mana yang ijma' ditolak? Kan hanya kitabnya Ar-Razi 1 yang mengatakan hanya 3. Apakah itu ijma'? Apakah itu tasalam alaihi ahlun nasab? Apakah itu tambat ittifaqu alaihi? Lalu oleh kemat ketika kita berbeda dengan as-sajarah lalu dianggap mukhalifatan lil usul. Gitu ya. Nggak boleh gitu kemat ya. Nggak boleh kita mana kitab orang kita lebih paham karena maksa batalin nasab orang. Mana boleh begitu. Nggak asik itu ya. Nggak asik. Ini spesifikasi orang bahas kitab. Ngerti dia harfan-harfannya itu, ngerti kemana arahnya. Ya karena saya hargai kemat. Tidak mungkin saya debat dengan pendapat saya. Tidak mungkin saya debat dengan pandangan saya. Maka dihadirkanlah tulisan dari yang nulis kitabnya, penjelasan. Ditolak juga. Repot kalau begini ya, repot. Bayangkan ya, yang punya kitab udah menjelaskan apa maksudnya kalimat itu, ditolak. Nah terus makna kitab itu terserah siapa? Terserah yang mau memahaminya. Wah kacau. Kacau ya. Jadi lihat di situ ada 2 itu, usul itu 2. Yang pertama usul itu disebut secara terpisah dia ya. Tidak ada kaitannya, tidak dinisbatkan kepada apapun. Lil usul ya. Seolah-olah masih umum. Apa sih usul? Di bawah itu dijelaskan lagi. Al-usul an-nasabiyah al-mu'tamadah ladal jami'. Itu kan dijelaskan. Usul itu adalah informasi intisab ya, karena soal nasab toh. Yang mana itu sudah disepakati semua orang, tidak ada ikhtilaf gitu kemat ya, gitu. Nah kemudian di sini kemat coba-coba mau mengokohkan pandangannya dengan mulai masuk di pembahasan nahunya. Aduh, mau kita kritik tapi sudah mensyarah alfiyah, tapi ya bagaimana ya, kita lihat ya. Nanti akan saya ulas di bagian kedua karena ini lebih serius ya. Fokusnya sudah kepada kajian nahu ya, tentang faidah huruf jar itu apa maksudnya ta'alluq itu, apakah mesti berarti punya hubungan sebelumnya atau hubungan yang dibuat karena ada pengikat atau apa, atau irtibat begitu ya. Kemudian tadi masalah al-usul dimanai asalnya ya, kalau kemat menyimak konten saya mungkin mau buat pembelaan. Oh ada kok, al itu biasanya memang terkadang juga menggantikan mudhof ilaihnya. Contohnya dalam Al-Quran, hiyal ma'wa, fa innal jannata hiyal ma'wa, ay hiya ma'wakum atau ma'wahum. Jadi alnya di situ menggantikan mudhof ilaihnya. Jadi al usul ay usuluha. Boleh kalau begitu. Tapi ya kita lihat lah ya. Pengen tahu aja sedalam apalah begitu ya.
Kemudian ada logika sederhana sebetulnya. Kalau Keimat ngotot bahwa usul itu harus kitab nasab sebelumnya. Kitab nasab itu Keimat asal muasalnya bukan kitab, tetapi informasi atau kejadian. Maman punya anak namanya Mukidi, lalu ditulis oleh Mimin, Mukidi bin Maman. Apa asal muasal dari kitabnya Mimin? Ya kenyataan bahwa Mukidi bin Maman, bukan kitab nasab lagi. Al-Ubaidillah misalnya menulis Ahmad punya anak bernama Muhammad. Sebelumnya itu nggak ada dalam kitab nasab Keimat. Kenapa? Karena sebelumnya belum lahir Muhammadnya itu. Nah terus menyelisih yang mana kalau begitu? Yang usul yang mana kalau begitu? Jadi lucu kan? Seolah-olah kitab nasab ini seperti Al-Quran, dimana dari awal sampai akhir itu sama semua. Ini Al-Qurannya begini, kamu mengutip dari Al-Quran sama. Enggak begitu. Kitab nasab itu selalu bertambah karena orang-orangnya juga bertambah dan ditulis berdasarkan pengetahuan yang nulis. Makanya dalam kitab Al-Muqaddimah itu dijelaskan seorang bahis, peneliti itu tidak boleh dia itu ayyuqaddisa nususon siwal Qur'ani wal hadisi as-sahih. Tidak boleh menganggap setiap kitab itu adalah pasti benar, disucikan, tidak mungkin salah selain Al-Quran dan hadis yang sahih, Keimat ya. Jadi asal muasal dari nasab itu, dari kitab nasab itu bukan kitab nasab Keimat, tapi informasi yang ada gitu kan. Kitab nasab reportase toh. Yang namanya asal kan sebelumnya. Asalnya kitab nasab. Terus kitab nasab yang pertama asalnya apa? Mesti bukan kitab nasab. Jadi kalau usul diartikan kitab nasab itu sudah aneh. Aneh ya. Seolah-olah kitab nasab itu turun dari langit. Enggak. Kitab nasab itu kayak laporan. Maman punya anak Mimin, tulis. Oh lahir lagi bininya, Mukidi, tulis. Mukidi bin Mimin, Maman bin Mimin. Oh lahir lagi, tulis. Oh lahir lagi, tulis. Oh agak aktif ya, banyak anaknya ya misalnya. Kemudian Mukidi punya anak siapa lagi, tulis. Ada yang dia dari kitab, ada yang dia dengar. Contohnya As-Sajjarah menambahkan anaknya Ahmad menjadi 3. Itu nggak dari kitab Keimat, karena sebelumnya nggak ada kitabnya. Sebelumnya cuma nyebut 2, cuma nyebut 1. Nggak ada yang menambahkan orang bernama Husain. Dari mana coba Ar-Razi? Bukan dari kitab nasab itu. Kata Keimat kan mungkin dengar dari keturunannya Muhammad. Oh ternyata kakek kita yang ke-6 atau yang ke-7 itu Ahmad itu punya anak 3. Itu bukan kitab nasab berarti. Usulnya As-Sajjarah bukan kitab nasab berarti. Kan aneh. Aneh gitu ya. Gitu ya. Semoga bisa dipahami ya. Kalau kita intonasinya tinggi biasa ya. Biar jelas aja suara. Allahumma tina